الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين بعلوم الكتاب المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. Kita wajib bersyukur atas nikmat yang dilimpahkan Allah kepada kita semua. Dan bersyukur itu adalah sarful abdi bima yardallahu wa yuhibbuh. Bersyukur itu adalah mendistribusikan semua nikmat yang kita rasakan dan itu baik, kita distribusikan kepada orang lain sehingga orang lain pun merasakan kebaikan yang sama. Di saat kita diberikan Allah sehat, maka sehat kita harus bermakna dan bermanfaat bagi banyak orang. Di saat kemudian kita diberikan keluasan rezeki, dengan rezeki kita terus berbagi, itulah makna syukur. Di setiap kita menerima, maka kita harus selalu memberi. Khatib selalu mengingatkan agar kita selalu meningkatkan kualitas takwa. Takwa dalam arti al-khawf minal jalil wal amalu bitanzil wal isti'dad liyaumir rahil. Takwa dalam artian selalu meningkatkan rasa takut diri kita kepada Allah. Rasa takut kepada Allah adalah energi positif yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Berupaya beramal sekemampuan kita dan mempersiapkan diri bahwa kelak besok kita akan pulang menghadap Ilahi. Itulah takwa. Tidak hanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan, namun lebih dari itu substansinya adalah kesadaran imanen kita kepada Allah untuk selalu menghadirkan Allah dimanapun kita berada. Ittaqullaha haitsuma kunta. Hadirin rahimakumullah. Bentuk nikmat yang kita rasakan hari ini adalah betapa luar biasanya Allah menciptakan kita beragam. Dan yang beragam itu tidak harus diseragamkan. Betapa nikmat kita masih terus bisa diberi kesempatan duduk bersama, dan yang bersama itu tidak harus sama, karena lebih besar nilai kebersamaan daripada samanya. Maka itulah yang disebut ikhtilafu ummati rahmatun, bahwa setiap kita berbeda, dan itulah nikmat terbesar bagi umat muslim. Tunjukkan kematangan dan kedewasaan dalam menyikapi semua perbedaan, karena itulah kualitas kita sesungguhnya. Hadirin rahimakumullah, mari kita evaluasi kualitas amal ibadah kita. Bagi yang masih berpuasa, tentu di penghujung Ramadan ini kita harus selalu berevaluasi. Hasibu qabla an tuhasabu. Selalu mengaudit diri secara internal. Bagaimana kualitas kita, bagaimana amaliyah kita, bagaimana spiritual, sosial dan moral kita. Kita bersyukur sekali lagi masih diberikan nikmat yang luar biasa. Maka langkah-langkah yang harus kita persiapkan adalah bahwa di Ramadan ini setidaknya Allah memberikan 3 hal yang tidak akan berhenti walaupun Ramadan itu telah lewat. Allah masih terus menjanjikan dan memberikan nilai kepada siapapun yang beramal 3 hal setidaknya.
walaupun Ramadan meninggalkan kita. Yang pertama adalah as-saumu, berpuasa. Teruslah berpuasa walaupun Ramadan telah lewat. Karena di luar Ramadan pun kita masih banyak menjalankan ibadah puasa. Baik Syawal, Senin Kemis, Ayyamul Bid dan sebagainya. Karena apa? Karena puasa ini adalah amal yang unlimited reward. Yang nilai pahalanya tidak ada limitnya, tidak ada batasnya. Dan itu jelas bahwa kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Di dalam hadits qudsi Allah menegaskan semua amal anak cucu Adam buat mereka kecuali puasa. Puasa ini untukku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Maka tidak ada angka bagi siapapun yang berpuasa. Berbeda ketika kita sedekah, 1 berbanding 10, 1 berbanding 700. Kalau puasa tidak ada, unlimited, tanpa batas. Maka teruslah berpuasa walaupun Ramadan usai. Karena puasa nilainya langsung dihandle dan ditangani Allah. Semakin kualitas keikhlasan kita teruji, maka nilai puasa kita tentu semakin besar di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, setidaknya amal ibadah yang tetap terus harus kita amalkan walaupun Ramadan telah usai adalah as-sabru, belajar sabar. Di Ramadan kita diajarkan belajar sabar, berpuasa di siang hari, mengantuk di tengah malam tapi harus qiyamul Ramadan, membagi waktu dan sebagainya, berhadapan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Kita harus belajar sabar, dan sabar itu unlimited. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di surat Syura 40 itu jelas bahwa pahala bagi mereka orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa limit, tanpa batas. Maka di Ramadan pun kita diajarkan bersabar, dan sabar ini jangan hanya ada di bulan Ramadan. Jadikan amaliyah sabar kita di bulan Ramadan ini sebagai alat uji agar di 11 bulan ke depan kesabaran kita masih terus ada. Belajarlah sabar, karena pahala sabar itu unlimited, tidak ada batasnya, tidak ada angkanya. Allah memberi nilai orang yang sabar bighairi hisab. Dan yang ketiga yang harus kita pertahankan dan kita terus evaluasi, ya, selain puasa kita, selain kesabaran kita, adalah sifat pemaaf kita. Sadarkah kita Bapak rahimakumullah, 1 bulan ini kita diajarkan satu doa, dan cuma itu doa yang masyhur, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada apa kata-kata al-afu dengan Ramadan? Sampai hari ini masih dibaca, 1 bulan penuh dibaca, innaka afun, wahai Allah, Engkau zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta betul Engkau dengan orang-orang pemaaf, fa'fu anni, maka maafkanlah hamba. Kenapa kita harus memaafkan? Kenapa kita harus memberi maaf? Karena faman afa wa aslaha, ya, siapapun yang memaafkan dan berlapang dada, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Unlimited juga itu. Jadi pahala memaafkan itu juga tanpa batas. Az-Zumar 10. Betapa luar biasa Allah memberikan kepada kita kemuliaan dan keutamaan. Maka yang ketiga, jadilah pemaaf. Karena pahala orang-orang yang memaafkan tanpa batas. Maka di bulan Ramadan, di akhir-akhir ini, bagi siapapun, ya, kita yang dinamakan muslim, pantaskan diri kita menjadi muslim. Sebab al-muslim man salimal muslim min lisani wa yadi. Muslim itu disebut muslim adalah jika dia mampu
menjaga lisan dan tangannya tidak mencederai, tidak menzalimi saudara muslimnya, bahkan tidak mendengki dan menghasut satu sama lain. Padahal doanya setiap hari, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu doa kita. Janganlah engkau jadikan penyakit ghil di hati kami ya Allah kepada orang-orang yang beriman. Maka mari bebaskan hati kita dari penyakit ghillin, dengki, hasud, kesumat, saling membenci, syatam ayil makan, menyebar permusuhan satu sama lain. Ingat sekali lagi, kita bangsa Indonesia yang sudah terkenal dengan konsep toleransi yang luar biasa. Di tengah keberagaman kita bisa hidup rukun. Di tengah ketidaksamaan kita masih bisa duduk bareng di masjid yang mulia ini. Dan itulah tanda kebesaran jiwa, tanda bahwa kita sudah terlatih menghadapi semua makna dalam arti perbedaan. Biarlah pelangi itu tetap indah dengan beragam warnanya, karena yang indah tidak harus satu warna. Maka belajarlah untuk selalu menghargai, belajarlah untuk selalu menghormati perbedaan, karena pada akhirnya surga dimasuki oleh orang-orang yang berbeda, bukan satu jenis dan satu warna. Untuk itu hadirin rahimakumullah, mari terus kita sibukkan dengan muhasabah diri kita masing-masing, mengevaluasi kualitas ibadah kita masing-masing, sambil terus membangun kebersamaan di tengah ketidaksamaan sekalipun, yang pada akhirnya itu akan mengantarkan kita menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bahwa kitalah umat terbaik yang dikeluarkan Allah di tengah manusia. Bukan umat Nabi Adam, bukan umat Nabi Nuh, bukan umat nabi-nabi yang lain, tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Kitalah umat yang terbaik yang diletakkan di akhir zaman, yang diharapkan menjadi contoh bagi seluruh umat sebelumnya. Pada akhirnya kita menjadi kebanggaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita akan kumpul bersama beliau di mahsyar sampai kita dijaminkan surga husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'da. Ayol hadiruna usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaquna. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma sallimna li Ramadan, sallimna li Ramadan,
سلمنا لرمضان وتسلم منا متقبلا اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر